atas. Kemudian pada tahun 1989 sampai tahun 91 beliau menjalani pendidikan sebagai postulan di Seminari Bertinianum Yogyakarta, dilanjutkan di novisiat MSF di Salatiga. Kemudian tahun 91 sampai 98 menyelesaikan S1 Filsafat dan Teologi di Fakultas Teologi Widabakti Yogyakarta. Kemudian tahun 2000 beliau menyelesaikan S2 Teologi di Fakultas Teologi Widabakti Yogyakarta. Dan tahun 2005 beliau menyelesaikan S3 Teologi Perkawinan di Keluarga di Istituto Giovanni Paolo II di Roma, Italia. Beliau sudah mempunyai banyak pengalaman berkarya. Tahun 2013 hingga sekarang beliau itu sebagai anggota Tribunal Keuskupan Agung Semarang. Tahun 2014 sampai 2016 beliau sebagai Sekretaris Kongregasi MSF Provinsi Jawa dan juga sekaligus anggota tim kerasulan keluarga Kongregasi MSF. Tahun 2016 hingga tahun 2021 beliau sebagai Direktur Rumah Retret Biara Kana Salatiga, juga sebagai anggota tim dokumentasi Kongregasi MSF dan anggota tim promotor panggilan. Maret 2021 hingga sekarang beliau terpilih sebagai Sekretaris Keuskupan Agung Semarang. Dia juga telah banyak ya menerbitkan buku-buku. Nanti monggo para suster bisa mendalam atau mencari sendiri di Kanisius, saya rasa banyak ya. Baik Romo dan para suster, demikian biodata singkat Romo Agung. Sekarang kesempatan dan ruang kami persilahkan, kami berikan kepada Romo untuk membawa kami kemana. Monggo, kami manut Romo. Terima kasih. Selamat berproses para suster. Baik, terima kasih Suster Christine. Para suster, selamat pagi semuanya. Berkah dalam. Selamat pagi, Romo. Suster Agneta, saya justru yang harus berterima kasih karena meskipun enggak tahu ya, tetapi yang jelas saya masih diberi kesempatan untuk terlibat di dalam pertemuan para suster. Meskipun tidak lagi dalam suasana retret, tetapi masih ada kesempatan ketemu dan juga berbagi sharing pengalaman iman, tetapi juga panggilan serta penghayatan khususnya spiritualitas Bunda Elizabeth. Terima kasih banyak. Kalau ada kesempatan seperti ini sebetulnya menjadi kesempatan bagi saya untuk belajar lagi sebetulnya. Belajar tentang Bunda Elizabeth lagi. Kalau setahun sudah lewat, kadang-kadang ada yang lupa lagi, memang harus membuka buku lagi. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan pada saya hari ini. Seperti biasa saya akan men-sharingkan apa yang saya tangkap, apa yang saya pahami dari beberapa tulisan mengenai Bunda Elizabeth. Tapi yang jelas tentu tidak tidak selengkap, tidak sesempurna para suster sendiri dalam pendalaman ini. Sehingga kalau nanti ada tanya jawab, sebetulnya saya agak deg-degan juga. Deg-degan kalau nanti malah jawabannya keliru. Jadi saya hanya ingin men-sharingkan apa yang saya tangkap ketika membaca beberapa buku, khususnya buku EG, kemudian spiritualitas EG, dan buku mengenai mistik Bunda Elizabeth. 3 buku itu saya coba baca, lalu saya menangkap, mencoba untuk memahami apa yang menjadi pemikiran, menjadi spiritualitas, cita-cita, tetapi juga apa yang sudah dilakukan oleh Bunda Elizabeth berkenaan dengan melaksanakan, mewujudkan solidaritas. Nah, kalau melihat dari judul yang
diberikan pada saya membangun solidaritas dalam kesederhanaan bersumber pada semangat Bunda Elizabeth, saya menangkap ada tiga kata kunci. Kata kunci yang pertama itu berkaitan atau mengenai solidaritas. Apa yang dimaksud, apa yang dilakukan oleh Bunda Elizabeth lebih-lebih, apa yang difikirkan dan coba dikembangkan oleh Bunda Elizabeth di dalam pelayanannya, di dalam karyanya sebagai seorang religius, sebagai seorang pendiri kongregasi. Lalu kesederhanaan macam apa yang bukan hanya sekedar diperlihatkan, tetapi sungguh menjadi sebuah habitus. Beda mengenai, menurut saya ada perbedaan yang sangat menolong. Ketika kesederhanaan itu menjadi sebuah habitus, dengan kesederhanaan itu coba diperlihatkan. Perbedaannya adalah ketika kesederhanaan itu sebagai habitus, maka tidak perlu harus membangun sebuah kesadaran, harus sesadar-sadarnya kemudian mengontrol diri atau menguasai diri supaya hidup dalam kesederhanaan. Tetapi sebagai sebuah habitus, kesederhanaan itu menjadi sebuah gaya hidup yang otomatis sudah dilakukan. Entah itu secara sadar atau secara tidak sadar, kalau itu sebagai sebuah kebiasaan atau sudah terbiasa dilakukan, maka kesederhanaan bukan lagi harus dibangun dalam sebuah kesadaran, tetapi dilakukan dalam perbuatan yang nyata, konkret, kehidupan yang real, tanpa harus direncanakan, tanpa harus dirancang. Nah, sangat jelas, sangat banyak contoh atau juga sharing Bunda Elizabeth yang memperlihatkan habitus kesederhanaan ini. Lalu kata kunci yang ketiga adalah semangat Bunda Elizabeth dalam membangun solidaritas atau menjalankan, menghayati solidaritas itu. Nah, para suster, dari tiga kata kunci ini, yang ingin saya tawarkan, yang ingin saya sampaikan kepada para suster sebagai pemantik atau sebagai sebuah pancingan untuk nanti bersharing atau juga untuk berbagi pengalaman dan pendalaman bersama. Mudah-mudahan saya tidak mengambil waktu yang sangat banyak sehingga para suster masih mempunyai waktu yang cukup, waktu yang boleh dikatakan banyak untuk bersharing atau juga untuk menyampaikan pemahaman dan penghayatan para suster dalam membangun solidaritas ini. Kalau kita melihat kata solidaritas dari akar kata, saya sangat senang memahami sebuah istilah, sebuah tema, sebuah kata dari akar katanya atau secara etimologi. Nah, kata solidaritas itu jelas berasal dari kata Latin yang adalah solidum atau solidus. Nah, tinggal sifatnya yang mana itu lain soal. Tetapi dari kata solidum atau solidus bahasa Latin ini, kata ini mau memperlihatkan atau mau menerjemahkan sebuah pengertian mengenai kekuatan, sebuah pengertian mengenai kepadatan atau kempel gitu ya, atau keutuhan. Sesuatu yang kuat, sesuatu yang padat, sesuatu yang utuh, sesuatu yang kempel. Dan kemudian kata solidum atau solidaritas, solidus ini berkembang menjadi solidaritas, itu diartikan atau dipahami
dan juga didefinisikan sebagai suatu gambaran ikatan yang kuat mengenai persatuan atau kesepakatan antara beberapa orang atau satu kelompok tertentu yang ingin mencapai satu tujuan, atau ketika berhadapan atau menghadapi satu ancaman, musuh. Nah, seperti sekarang, misalnya seringkali muncul ketika ada gejolak perang di antara Ukraina dan Rusia, kemudian Paus menyerukan bagaimana sebagai umat beriman, sebagai anggota gereja Katolik, kita memperlihatkan atau kita membangun sebuah solidaritas, kekuatan ikatan, kekuatan persekutuan, persatuan, dan juga komitmen bersama untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, yaitu perdamaian antara dua bangsa ini. Nah, atau juga kemudian diartikan atau didefinisikan dengan sebuah dorongan atau dukungan pada seseorang yang sedang menghadapi masalah atau kesulitan, sehingga orang itu membutuhkan perhatian, membutuhkan dorongan atau dukungan, motivasi. Nah, ini sebuah kekuatan, sebuah boleh dikatakan kekempalan, kekuatan, kepadatan sesuatu yang bisa memberikan energi, memberikan kekuatan bagi pihak lain yang mendapatkannya, sehingga dia mempunyai kemampuan untuk mengatasi apa yang sedang dihadapi, kesulitan, persoalan, perasaan, dan sebagainya. Nah, dalam pengertian umum, kata solidaritas ini, dan juga bisa para suster lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata solider, kata solidaritas, itu didefinisikan sebagai sebuah sikap kesetiakawanan. Solider itu berarti setia kawan. Mempunyai satu rasa perasaan yang sama atau senasib. Jadi ada kesetiakawanan, ada seperasaan, senasib, sepenanggungan, dan sebagainya. Maka ketika ada satu persoalan, entah itu kejadian apa yang tidak menyenangkan, yang menimpa oleh seseorang, kemudian kita dengan spontan mengatakan, mari kita melakukan solidaritas untuk orang atau untuk kelompok atau untuk warga tertentu yang mengalami satu persoalan di dalam kehidupan mereka. Tapi sayangnya para suster, dalam praktek kehidupan bersama, solidaritas yang sebetulnya mau memberikan sebuah pemahaman, pengertian yang luas atau mempunyai pengertian, mempunyai arti yang sangat luas itu seringkali menjadi atau seringkali dipersempit dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Pemahaman mengenai kata solidaritas atau solider persisnya dalam pelaksanaannya sering dipersempit dan mempersempit pemaknaan, pemahaman atau pelaksanaannya itu sebagai sebuah tindakan aksidental. Misalnya, ketika Gunung Merapi meletus, Gunung Merbabu meletus, dan sebagainya, kemudian kita mengumpulkan dana solidaritas untuk membantu mereka. Ini sebuah solidaritas yang aksidental, sebuah solidaritas yang dalam pengertian atau dalam arti yang sempit yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu.
karena ada yang mengalami bencana alam, ada yang sedang berada dalam konflik dan peperangan dan sejenisnya. Lalu kita mencoba untuk membangun solidaritas ini. Solidaritas untuk Palestina, solidaritas untuk Ukraina dan sebagainya. Nah, tetapi kita, para suster, sebagai pewaris Bunda Elizabeth, pewaris kekayaan rohani, pengalaman mistik Bunda Elizabeth, tentu membangun solidaritas bukan hanya sekedar sebuah tindakan yang aksidental, bukan hanya sebuah tindakan yang periodik karena ada satu peristiwa saja. Karena kongregasi tentu tidak akan membangun sebuah solidaritas seperti itu yang bersifat aksidental, hanya berlaku atau difokuskan pada periode tertentu untuk menghidupinya, tetapi menjadi sebuah, itu tadi, habitus, menjadi sebuah gerakan, sebuah tindakan yang entah direncana, tidak perlu dirancangkan, tidak perlu direncanakan, tetapi sudah menjadi sebuah kebiasaan, dalam arti sudah biasa kita lakukan. Kalau kita itu mempunyai kepedulian pada orang yang menderita, itu tidak perlu menunggu ada bencana alam, pasti ketika ada orang yang kelaparan, kita pasti ingin langsung membantu tanpa berpikir panjang, kemudian kita ingin membantu seperti itu. Itulah habitus. Nah, saya menangkap dari pengalaman Bunda Elizabeth yang dituliskan di dalam buku kenangan Bunda Elizabeth ini, yang diwariskan kepada kita ini, solidaritas menjadi sebuah habitus yang dilakukan oleh Bunda Elizabeth di dalam kehidupan sehari-hari. Solidaritas Bunda Elizabeth bukan solidaritas yang aksidental. Ketika ada yang sakit, baru kemudian melayani. Ketika ada yang berada dalam sakral maut, baru kemudian bergerak untuk mendoakan dan mencari romo yang yang bisa memberikan pengakuan dosa dan minyak suci dan sebagainya. Bukan. Tetapi itu sebagai sebuah gerakan yang sudah biasa dilakukan oleh Bunda Elizabeth, kan? Dari berbagai macam pelayanan, berbagai macam karya yang dilakukannya. Walaupun kita mungkin secara pribadi, saya tidak menemukan kata solidaritas dari tulisan Bunda Elizabeth itu. Saya tidak tahu para suster menemukan kata solidaritas dalam buku EG atau buku spiritualitas Bunda Elizabeth atau enggak. Minimal saya tidak menemukan dalam buku EG kata solidaritas itu, saya belum menemukan. Kalau ada, nanti minta tolong saya diberitahu supaya kemudian menjadi tambahan bagi saya. Nah, tetapi kalau saya melihat dari berbagai kegiatan, berbagai pelayanan yang dilakukan Bunda Elizabeth, memperlihatkan dengan sendirinya itulah solidaritas yang menjadi habitusnya Bunda Elizabeth. Dan dari melihat pelayanan Bunda Elizabeth yang jelas-jelas memperlihatkan pemahaman, penghayatan mengenai solidaritas itu, kita menangkap pengertian, kita memahami bahwa orang yang mempunyai solidaritas atau orang yang solider pasti mempunyai kekuatan. Orang yang tidak mempunyai kekuatan pasti tidak mungkin atau bahkan mengalami kesulitan yang sangat besar untuk bersolidaritas pada orang lain. Bayangkan para suster, seandainya kita tidak mempunyai kekuatan dalam arti kita tidak, kepedulian kita tidak kuat, atau perasaan kita itu tidak kuat,
Jika kemudian kita melihat orang yang kelaparan, tidak mungkin kita kemudian akan langsung tergerak memberikan bantuan. Tapi kalau kemudian kepedulian kita, perasaan kita, welas asih kita itu kuat, maka tanpa diperintahkan, tanpa diminta, kita langsung pasti akan tergerak untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Nah, rupanya kita melihat bahwa orang yang solider, orang yang mempunyai solidaritas adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan, mempunyai roh, mempunyai spirit untuk memberi, untuk menolong, untuk melayani. Solidaritas tidak hanya sekedar karena ada kedukaan kemudian kita berempati, bersimpati, tetapi solidaritas adalah sebagai sebuah sikap yang terbiasa atau perbuatan yang sudah biasa mengalir begitu saja kita lakukan karena memang kita mempunyai kekuatan, minimal kekuatan peduli pada kehidupan orang lain itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana solidaritas atau bagaimana kita mempunyai kekuatan supaya kita bisa bersolider, supaya kita mempunyai solidaritas dalam kehidupan sebagai seorang Kristus, sebagai seorang bagian dari kongregasi suster-suster cinta kasih ini. Nah, ini nanti kita akan lihat bersama. Para suster, kalau kita membaca-baca dalam buku Eki dan sebagainya, tetapi juga membaca tentang spiritualitas pada umumnya, kita melihat bahwa orang yang solider, orang yang bersolidaritas itu, yang mempunyai solidaritas itu, dia adalah orang yang mempunyai roh, mempunyai spirit. Tentu spirit itu, roh itu berasal dari roh yang berisikan roh belas kasih, roh welas asih. Artinya roh yang berasal dari sumber belas kasih itu, yakni Allah sendiri. Nah, kita melihat Bunda Elizabeth, spiritualitas Bunda Elizabeth dari tulisan-tulisannya ini. Dalam buku Spiritualitas Bunda Elizabeth, saya menangkap bahwa solidaritas atau sikap solider yang ada di dalam diri Bunda Elizabeth itu merupakan sebuah pengalaman empiris. Dalam arti pengalaman yang terus bertumbuh karena setiap hari beliau itu menjalankan dan juga tanpa harus merumuskan, menghayati apa yang namanya kepedulian seperasaan dengan pihak lain. Nah, kalau para suster nanti membaca buku Bunda Spiritualitas Bunda Elizabeth yang warna pink ini, bisa dilihat di halaman 24 bagaimana Bunda Elizabeth, gambaran solidaritas dalam diri Bunda Elizabeth itu solidaritas yang yang berkembang setiap hari. Sehingga di dalam buku ini juga halaman-halaman yang terakhir itu, halaman 63 buku Spiritualitas Bunda Elizabeth ini, dikatakan bahwa Bunda Elizabeth tidak menciptakan suatu spiritualitas yang selesai. Dalam arti selesai dirumuskan. Tetapi spiritualitas Bunda Elizabeth termasuk di dalamnya unsur solidaritas ini adalah sebuah spiritualitas, adalah sebuah pengalaman empiris.
yang berkembang setiap hari. Karena apa? Karena Bunda Elizabeth mempunyai disposisi diri sebagai Ancilla Domini yang dari sejak semula Bunda Elizabeth mencoba untuk membangun di dalam dirinya, atau bahkan sejak semula Bunda Elizabeth sudah tergerak dalam hatinya untuk seperasaan, sepenanggungan, senasib dengan pihak lain. Nah, setidak-tidaknya ini terucap pada salah satu bagian doa "O Pencinta Hatiku yang Manis", di mana Bunda Elizabeth mengatakan, "Buatlah aku cakap dalam pengabdian." Kecakapan, keterampilan, atau kepandaian di dalam pengabdian inilah sebetulnya sebuah pengalaman empiris yang memperlihatkan solidaritas Bunda Elizabeth itu. Orang yang mengabdi pasti mempunyai kekuatan. Orang yang mengabdi pasti mempunyai roh. Dan roh itu tidak mati dalam arti tidak selesai pada saat itu, tetapi berkembang setiap hari. Maka spiritualitas hamba Tuhan, Ancilla Domini, yang terbangun di dalam kehidupan Bunda Elizabeth ini menjadi sebuah spiritualitas dasar yang kemudian juga perlu kita hayati di dalam karya pelayanan kita sebagai religius pada zaman sekarang ini. Bagaimana Bunda Elizabeth menghayati spiritualitas Ancilla Domini itu yang tidak mandek, tidak stagnan pada masanya, tetapi selalu mengikuti perubahan, perkembangan zaman, situasi, dan kondisinya. Pada awal sebelum Bunda Elizabeth masuk biara, sampai kemudian bersama para suster-suster pertama mendirikan kongregasi, kemudian melakukan karya-karya, kita melihat spiritualitas Ancilla Domini Bunda Elizabeth itu mengikuti waktu, dalam arti menjawab, menanggapi situasi dan kondisi zamannya. Nah, kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, karakteristik hamba Tuhan itu tampak dalam pribadi para nabi. Apa ciri khas utama para nabi sebagai hamba Allah, hamba Tuhan, hamba Yahweh? Yaitu mereka memperlihatkan, atau di dalam kehidupan mereka, dalam hati mereka, dari hati mereka, dalam pewartaan mereka, orang bisa melihat, setidak-tidaknya kita yang sekarang membaca Perjanjian Lama itu, kita menangkap bahwa yang namanya nabi itu adalah hamba Allah yang seperasaan dengan Allah. Nah, seperasaan atau dapat merasakan, menghidupi yang dialami oleh Allah, itulah yang kemudian juga terjadi dalam diri Bunda Elizabeth. Para suster, ketika saya membaca EG 123, sangat menarik. Bagi saya pribadi ini sebuah inspirasi yang memperlihatkan bagaimana Bunda Elizabeth itu seperasaan dengan Tuhan. Ketika dituliskan begini, "Oh Yesus yang manis, alangkah baik dan sabar Engkau. Di kapel itu orang dapat membayangkan kandang Bethlehem, tempat Yesus kecil berbaring tanpa apa-apa, dilupakan dan ditinggalkan oleh manusia. Sebab busana misa dan perlengkapan busana lain yang masih ada sudah hampir membusuk karena kotor." Nah, dari kata-kata Bunda Elizabeth ini,
saya menangkap, karakteristik atau spiritualitas Ancilla Domini Bunda Elizabeth yang hidup dalam diri Bunda Elizabeth bukan hanya sekedar merendahkan diri atau mempunyai kerendahan hati di dalam pengabdian, tetapi ternyata beliau juga mempunyai beliau juga seperasaan, bisa merasakan apa yang dialami oleh Yesus pada waktu itu. Hanya melihat kapel yang sudah terbengkelai seperti itu, yang kotor dan peralatannya sudah tidak bagus, kasula dan sebagainya sudah dikatakan sudah membusuk karena kotor dan sebagainya. Dari melihat fisik yang ada, kemudian Bunda Elizabeth bisa masuk dalam sebuah, boleh dikatakan kontemplasi, membayangkan dan hadir di mana Yesus lahir di kandang, di gua itu, waktu kelahirannya, waktu Natal itu. Dan kemudian dia mengatakan, Bunda Elizabeth mengatakan, bagaimana membayangkan kandang Bethlehem yang tidak ada apa-apa. Bayangkan para suster, sebuah pengalaman spiritualitas, pengalaman rohani yang begitu dalam, sampai kemudian masuk dalam sebuah kontemplasi yang disadari, tetapi juga diwariskan pada kita sebagai sebuah perwujudan solider, seperasaan, senasib dengan Tuhan. Itu waktu saya membaca ini luar biasa juga ini Bunda Elizabeth mewariskan kepada para suster solidaritas atau solider itu seperti apa, gitu kan. Lalu solidaritas itu tidak hanya diwujudkan atau tidak hanya tampak pada sebuah sikap yang memperlihatkan seperasaan, senasib, tapi kemudian ditanggapi. Ketika Bunda Elizabeth bisa merasakan bahwa kandang domba yang menjadi kamarnya Yesus itu tidak ada apa-apa, kotor, kemudian bau dan membusuk, lalu dia tergerak untuk melakukan sesuatu. Dan kemudian dilanjutkan dalam EG 123 ini. Tetapi suster-suster kami mulai memperbaiki. Solidaritas yang pertama adalah solidaritas yang bersifat kontemplatif. Solidaritas yang kedua yang saya tangkap dari kehidupan Bunda Elizabeth adalah solidaritas yang aktif. Sesudah kontemplatif, Bunda Elizabeth tidak hanya berhenti pada sebuah perenungan, tetapi berlanjut pada sebuah aksi. Para suster kami, para suster kami mulai memperbaiki, membersihkan, dan juga menambah dengan perlengkapan-perlengkapan yang baru. Namun itu tidak dapat terlaksana tanpa mengemis di sana sini. Nah, bagaimana kemudian solidaritas itu diwujudkan dalam sebuah perbuatan? Maka sebetulnya para suster, kembali kepada pengertian atau pendefinisian solidaritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperasaan, setia kawan, dan sebagainya, sebetulnya solidaritas itu tidak hanya cukup kita memberikan pakaian yang pantas pakai, cukup kita memberikan uang kepada mereka, tetapi oleh Bunda Elizabeth kita diajak, gimana rasanya ketika orang berada di dalam, ketika kita berada dalam situasi yang mencekam, menakutkan karena gunung meletus, dalam suasana perang yang terancam kehidupan kita. Baru kemudian sebuah aksi dari solidaritas itu bermakna, mempunyai arti, bernilai, dan luhur, karena aksi solidaritas itu keluar dari sebuah kontemplasi, keluar dari sebuah sikap seperasaan, senasib,
Dan kalau meminjam pengalaman Bunda Elizabeth, ya sesudah kita berkontemplasi, masuk di dalam perasaan Tuhan, dan kemudian dari perasaan itu keluarlah belas kasih. Solidaritas keluar dari sebuah permenungan, meditasi atau kontemplasi. Kalau saya menangkap dari buku EG 123 ini, para suster. Nah, kalau hanya sekedar istilah populernya, kita memberi tanpa iman, ya itu hanya sekedar kemurahan hati secara sosial, tindakan sosial. Tetapi solidaritas, kemurahan hati yang dilakukan oleh Bunda Elizabeth, salah satunya yang paling mendasar karena digerakkan oleh satu rasa perasaan dengan Tuhan yang lahir dalam kondisi atau di tempat yang kosong dan menyedihkan, memprihatinkan itu. Dan ini kemudian solidaritas dengan Tuhan ini yang direalisasikan dengan membersihkan kapel dan sebagainya ini dinyatakan, dituliskan dalam Konstitusi 1930 itu ya, dituliskan di dalam spiritualitas Bunda Elizabeth yang warna pink ini. Itu para suster. Saya kadang-kadang juga membayangkan begini para suster. Ketika saya misa di sebuah kapel atau di sebuah gereja, apalagi kalau di lingkungan, saya kadang-kadang mengatakan saya akan bawa alat saya sendiri. Karena apa? Ya kadang-kadang, apalagi kalau kemudian di kelompok-kelompok kategori komunitas tertentu atau lingkungan, nggak tahu itu yang namanya korporal atau purifikasi itu sebetulnya dicuci apa enggak, itu saya juga agak meragukan gitu kan. Kadang-kadang warna putih dan warna krem itu sudah mencampur menjadi satu gitu kan. Nah, kalau itu bukan dari hasil kontemplasi, tetapi itu dari hasil melihat situasi kondisi real. Hanya kemudian saya berpikir begini, kemudian saya dalam hati berkata demikian. Nah, kita itu mau memuliakan Tuhan. Kita itu mau minta berkat Tuhan dalam melalui perayaan Ekaristi ini. Nah, kok alat dan sarana yang kita pakai itu bukan hanya seadanya, tetapi tidak layak gitu kan. Kita itu mau minta sesuatu yang sangat berharga loh dari Tuhan. Tapi kok barang yang kita pakai atau alat yang kita pakai itu seperti tidak dirawat gitu. Kadang stola bisa jadi yang sebelah sini ini jadi kuning gitu kan, atau coklat gitu kan. Nah, apalagi kalau di gereja-gereja paroki tertentu, kemudian saya melihat, katakanlah kita itu mau memuji Tuhan, tetapi juga kita mau minta sesuatu yang berharga dari Tuhan, tetapi kita meminta dengan cara yang tidak layak. Kemudian saya berkembang pikiran saya. Nah, paroki, gereja itu dapat duitnya itu juga dari misa loh ya, dengan kolektor dan sebagainya. Nah, kok alat untuk katakanlah mendapatkan uang, mendapatkan kolektor itu alat yang bukan seadanya. Seadanya kalau bersih itu bagus, tetapi ini bukan seadanya, tetapi ini memprihatinkan gitu kan para suster. Nah, ini pengalaman saya pribadi, tetapi ternyata pengalaman Bunda Elizabeth jauh lebih dalam dari itu. Bagaimana Bunda Elizabeth bisa sungguh masuk dalam suasana kekosongan kandang Natal itu, dan kemudian apa yang kira-kira bisa saya lakukan? Aksi lahir dari sebuah kontemplasi. Solidaritas Bunda Elizabeth lahir dari sebuah satu
perasaan satu nasib dengan Tuhan yang lahir ke dunia ini. Nah, maka para suster, saya menangkap bahwa solidaritas Bunda Elizabeth itu ada dua arah. Atau ada solidaritasnya itu ada boleh dikatakan bisa dibagi dalam dua solidaritas. Yang pertama adalah solidaritas atau senasib, sepenanggungan, seperasaan dengan Tuhan. Ya, EG 123 itu tadi. Bagaimana Bunda Elizabeth itu merasakan Tuhan Allah yang lahir ke dunia ini dengan sambutan yang sedemikian rupa, sepi, dingin seperti itu. Ada perasaan. Dan kemudian juga bagaimana ketika Bunda Elizabeth melihat salib dan kemudian lahirlah sebuah doa, "Oh pencinta hatiku yang manis." Itu bagaimana Bunda Elizabeth memperlihatkan kepada kita solidaritasnya yang dua sisi, seperti satu mata uang dengan dua sisi itu yang tidak bisa dipisahkan. Senasib seperasaan dengan Allah Tuhan yang tersalib dan senasib dengan manusia sesamanya itu. Dan inilah yang kemudian solidaritas Bunda Elizabeth yang kedua, senasib seperasaan dengan orang lain. Yang diwujudkan pertama-tama seperasaan, senasib, dan kemudian mendorong Bunda Elizabeth untuk melakukan sesuatu itu, terutama ketika dia berjumpa dan bersama-sama menghabiskan waktunya dengan orang-orang yang miskin, menderita secara fisik, secara ekonomi, secara keuangan, tetapi juga secara rohani, jauh dari Tuhan. Contoh yang sangat jelas, bagaimana ketika Bunda Elizabeth sebelum masuk biara, kemudian melayani keluarga Bapak Ibu Naples itu. Dan bagaimana Bunda Elizabeth mempunyai ketergerakan hati untuk menemani mereka-mereka yang menderita di Calvary Berg itu. Juga kemudian pada awal pendirian kongregasi di EG 51 itu, bagaimana Bunda Elizabeth bersama para suster itu menerima anak-anak miskin untuk dididik. Nah, dari sinilah kemudian solidaritas Bunda Elizabeth bisa kita rumuskan dalam kata seperti ini. Bunda Elizabeth mewujudkan solidaritasnya itu dengan sebuah perbuatan, yakni menolong secara fisik, bahkan secara ekonomi, secara keuangan, dengan merawat, dengan kemudian memberikan makanan kepada mereka, mendidik mereka dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu juga kemudian Bunda Elizabeth menolong itu tidak hanya sekedar secara fisik, secara keuangan, material, tetapi juga bagaimana Bunda Elizabeth solider, mengajak mereka untuk berdoa. Gimana kalau orang jauh dari Tuhan, itu pasti mengkhawatirkan. Nah, tidak mungkin Bunda Elizabeth memperlihatkan solidaritas seperti ini kalau dia tidak mempunyai pengalaman seperasaan dengan Tuhan. Lalu yang kedua, tidak hanya orang-orang yang dilayani saja. Solidaritas atau kesolideran Bunda Elizabeth itu juga diperlihatkan atau juga kemudian diwujudkan, diarahkan kepada para susternya yang mengalami kesulitan dalam karya, yang kekeringan rohani, kemudian bagaimana para suster yang menghadapi dalam karya pelayanannya itu fitnah dan sebagainya,
ada provokasi di panti yang dilayani oleh para suster itu. Lalu kemudian gimana ya, Bunda Elizabeth merasakan kalau dalam situasi sulit seperti ini, pastilah kemudian bisa orang menjadi putus asa, gitu kan. Lalu mutung atau kemudian sudah ngambek, gitu kan, biasa terjadi. Gitu kan. Nah, seringkali kita mengatakan, seandainya saya jadi kamu, lebih baik saya begini. Gitu kan. Itu benih solidaritas, benih solider, susah. Tapi solider yang kemudian arahnya ke negatif. Karena kalau aku diperlakukan seperti kamu ini, aku akan balas begini, dan sebagainya. Artinya kita itu mempunyai rasa perasaan yang sama kalau diperlakukan seperti itu, tapi kemudian wujud rasa perasaan yang sama itu terwujud dalam sebuah tindakan atau minimal pemikiran yang negatif. Aku akan balas dan sebagainya. Tapi tidak dengan Bunda Elizabeth. Ketika para susternya itu mengalami fitnahan dari panti asuhan, dari ibu-ibu panti yang memprovokasi anak-anak, lalu para suster supaya tidak kekeringan dalam hidup rohani, dalam panggilan, Bunda Elizabeth mencoba dalam situasi sulit seperti ini, kira-kira apa yang harus dilakukan. Dan itulah yang kemudian disampaikan kepada para suster. Memberikan peneguhan, memberi hiburan, menasehati, mengingatkan untuk berdoa, bahwa ini ada senjata-senjata rohani bagi para suster sebagai religius, sebagai Ancilla Domini yang melayani orang-orang yang menderita, orang-orang miskin, dan sebagainya. Nah, tidak harus menjadi seorang pemimpin untuk kemudian memberikan atau mewujudkan solidaritas seperti yang contoh nomor 2 ini. Menghibur, meneguhkan, menasihati untuk berdoa, mengingatkan untuk berdoa bagi suster yang mengalami atau kawan yang mengalami kekeringan rohani. Tentunya siapapun para suster, apakah itu junior, medior, senior, apakah itu piko ataukah itu anggota komunitas, apakah itu yang bekerja di pendidikan, bekerja di kesehatan, bekerja di pelayanan sosial, siapapun para suster. Nah, suster itu mendapatkan warisan solidaritas Bunda Elizabeth yang seperti ini. Bagaimana para suster semestinya mempunyai solidaritas setia kawan atau seperasaan, senasib dengan Tuhan. Tuhan itu ya, kalau dicuekin rasanya gimana ya? Tuhan itu kalau kedatangannya tidak digubris itu rasanya gimana ya? Dari situlah kemudian kita akan muncul solidaritas dalam arti, oh ya, kalau kita dicuekin orang itu ya sakit loh ya. Jadi kalau Tuhan datang dan kita cuekin pasti juga minimal kecewa lah. Gitu kan. Sehingga ketika kita berdoa, ketika kita melakukan atau mengikuti perayaan Ekaristi, ketika kita berdevosi, ketika kita itu adorasi sakramen Maha Kudus dan sebagainya, ketika kita ofisi dan sebagainya, muncul dari sebuah pengalaman mistik seperti itu. Pengalaman mistik seperti yang dialami oleh Bunda Elizabeth, sehingga dia berjumpa dengan Tuhan, tetapi juga masuk dalam suasana di mana Tuhan berada. Minimal di kandang gua tempat Tuhan dilahirkan itu. Ini yang saya tangkap para suster dari beberapa tulisan Bunda Elizabeth ini. Nah, ternyata kalau melihat perjalanan hidup dan karya Bunda Elizabeth, solidaritas, solider, seperasaan itu tidak muncul tiba-tiba, tidak ujuk-ujuk,
dengan bahasa yang sekarang. Tidak ujuk-ujuk kemudian muncul begitu saja. Tidak ketika Bunda Elizabeth pengen masuk jadi biarawati, kemudian muncul solidaritas ini. Atau sesudah Bunda Elizabeth mendirikan kongregasi, lalu muncullah solidaritas. Tidak. Ternyata itu merupakan buah dari perjalanan hidup yang panjang. Kalau kita melihat sejarah historinya Bunda Elizabeth ketika kecil, ayahnya sering menampung orang-orang yang mengalami kesulitan, ketakutan, dan sebagainya. Itu sebagai sebuah suasana, situasi, dan boleh dikatakan dalam bahasa kita sekarang, sebagai sebuah formasi yang dialami oleh Bunda Elizabeth untuk memiliki solidaritas yang seperti itu. Para nabi, para hamba Tuhan, dalam perjumpaan dengan Allah, menghadapi kesulitan umat, itu juga dalam perjalanan hidup. Misalnya Musa, ketika bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan seperti bacaan pertama hari ini, gimana berjumpa pertama kali dengan Tuhan. Lalu kemudian bagaimana Musa menerima perintah dari Tuhan. Lalu kembali ke umat Israel, melihat umat Israel yang petakilan, pencilakan seperti itu. Lalu bagaimana dia itu memperlihatkan seperasaannya dengan Tuhan di hadapan bangsa Israel. Dan beberapa nabi, Amos, Hosea, dan sebagainya, memperlihatkan mereka dalam kehidupan, dalam pewartaan karya-karya, dan juga nubuat mereka itu, mereka memperlihatkan perasaan Allah terhadap umat yang seringkali mengkhianati, yang seringkali nyuekin, dan sebagainya, ngacangi, dan sebagainya. Nah, inilah yang juga dialami oleh Bunda Elizabeth. Bagaimana sejak kecil Bunda Elizabeth secara langsung diformat, secara langsung dibentuk oleh orang tuanya untuk seperasaan, untuk senasib, sepenanggungan, dan kemudian berpikir melakukan apa terhadap mereka yang mengalami kecemasan, ketakutan, dan sebagainya itu dalam sebuah tindakan untuk menolong. Dan inilah yang dialami oleh Bunda Elizabeth. Maka melihat perjalanan Bunda Elizabeth itu, syarat solidaritas bagi kita yaitu pengalaman mistik dengan Allah. Tidak bisa ditawar-tawar, Suster. Ketika kita tidak mempunyai pengalaman mistik dengan Allah, artinya kita tidak masuk dalam suasana perjumpaan, persatuan dengan Allah yang intens seperti Bunda Elizabeth, maka solidaritas kita tidak akan kuat. Solidaritas dalam arti seperti Bunda Elizabeth itu ya, solidaritas, solider seperasaan dengan Allah, lalu bagaimana bisa melakukan sesuatu yang baik untuk Allah yang mempunyai perasaan seperti ini. Solider pada sesama, pada orang lain yang mengalami ketakutan, kecemasan karena bencana alam dan sebagainya. Lalu coba kira-kira saya mau berbuat apa ya untuk menolong mereka supaya tidak cemas dan sebagainya. Lalu bagaimana solider kita dengan saudara-saudari sekomunitas, setarekat, sekongregasi, kalau mengalami situasi kering, kalau mengalami situasi cemas, galau, bingung seperti sekarang ini, kira-kira apa? Kita bisa memberikan atau kita bisa melakukan perbuatan solider yang tepat sasaran dan efektif ketika kita mempunyai pengalaman bersatu, masuk dalam persatuan atau masuk dalam perasaan senasib, seperasaan dengan orang yang mau kita berikan solidaritas dan sikap solider kita itu. Nah, Bunda Elizabeth
saya menangkap syarat solidaritas, kalau kita mau membangun solidaritas seperti Bunda Elizabeth, syarat utamanya adalah pengalaman mistik. Karena dengan pengalaman mistik itu, Bunda Elizabeth terbangun solidaritasnya sebagai sebuah habitus. Keterbukaan hati Bunda Elizabeth pada mereka yang miskin dan menderita itu kenapa menjadi unsur pokok spiritualitas dalam kehidupan Bunda Elizabeth? Itu bukan ujuk-ujuk itu tadi. Bukan sebuah hasil instan hanya ketika dia masuk di biara, tidak. Nah, Bunda Elizabeth mengapa bersolider secara rohani dan secara material? Karena kemiskinan secara material dan lebih-lebih kemiskinan rohani akan merusak, menghancurkan kehidupan seseorang. Bunda Elizabeth memperhatikan kesejahteraan rohani dan penderitaan rohani seseorang. Sangat tampak ketika menemani, mendampingi Ibu Nichols, keluarga Nichols, kemudian mendampingi dan menguatkan, meneguhkan, menghibur, mengingatkan para suster yang mengalami kesulitan dan sebagainya. Nah, karena solidaritas yang dialami atau yang dimiliki Bunda Elizabeth itu adalah merupakan buah dari perjalanan hidup yang sangat panjang, pendidikan yang sangat panjang, dan secara khusus kongregasi CB akan menanamkan solidaritas Bunda Elizabeth ini ke semua anggota kongregasi. Maka kemudian PAUD, pendidikan anak usia dini dalam arti para postulan, para novis, ini perlu mendapatkan atau mengalami PAUD solidaritas Bunda Elizabeth. Pendidikan mereka dalam usia dini sebagai seorang religius. Gitu kan. Masa postulan, masa postulat, masa novisiat menjadi masa memformat mereka untuk mereka lah yang sebetulnya membangun solidaritas ala Bunda Elizabeth. Tapi kalau para suster yang masuk junior, medior, senior harusnya bukan lagi membangun, tetapi pada akhirnya kemudian menghayati dan boleh dikatakan menghayati, merawat, bahkan kemudian mengembangkan solidaritas itu. Tetapi bagi para novis, bagi para postulan, mereka lah saat-saat membangun solidaritas ala Bunda Elizabeth, bukan solidaritas pada umumnya. Karena apa? Pada masa novisiat itu, setiap pribadi diajak untuk merasakan pengalaman-pengalaman orang lain. Nah, kalau pengalaman kita sebagai novis mungkin dengan bentuk yang berbeda, tetapi kurang lebih nuansanya sama ya. Bagaimana kita diajak untuk mengalami kehidupan orang kecil, entah itu dengan live-in dan sebagainya. Tapi kadang-kadang live-in itu kemudian malah menjadi sebuah piknik untuk kita, itu kan, karena keluar dari rutinitas dan kemudian ada suasana baru, sesuatu yang menyenangkan. Nah, bagaimana kemudian perlu para suster pikirkan solidaritas Bunda Elizabeth itu diformasikan ditanamkan kepada para postulan dan para novis sedini mungkin, supaya mereka itu kalau pada masa-masa postulat dan novisiat mereka harus
melatih dengan kesadaran penuh, saya melakukan solidaritas ala Bunda Elizabeth. Latihan-latihan yang beberapa tahun ini kemudian diharapkan memunculkan sebuah habitus solidaritas ala Bunda Elizabeth, solidaritas dengan semangat Bunda Elizabeth itu. Nah, bagaimana kita perlu memikirkan, menumbuh kembangkan solidaritas yang kadang-kadang terabaikan ini, misalnya saja yang paling sering terjadi adalah seperasaan dengan anggota sekomunitas, gitu kan. Kita kan hidup dengan orang-orang yang karakternya berbeda, gitu kan ya. Ada orang yang kemproh, orang yang kotor, yang tidak peduli dengan kerapian, kebersihan, tetapi ada orang yang terlalu bersih, sehingga kadang-kadang malah menjadi bentrok dalam kehidupan bersama. Nah, orang-orang seperti ini, atau katakanlah kita-kita pribadi-pribadi religius yang seperti ini, bagaimana kemudian kita format, bagaimana kemudian kongregasi format, supaya mereka itu mempunyai kesepahaman mengenai seperasaan, setia kawan, senasib seperti Bunda Elizabeth dengan sesamanya para suster, dengan orang-orang yang nanti dilayani, dan juga dengan Tuhan yang menjadi sumber pengabdian Bunda Elizabeth itu. Kunci utama dalam pengabdian Bunda Elizabeth itu. Dan solidaritas ini tidak akan terjadi tanpa suatu formasi batin, formasi rohani. Kalau melihat ya suster ya, perjalanan Bunda Elizabeth, ya memang Bunda Elizabeth orang tuanya tidak ngajari, oh kamu harus melayani ini, kamu harus melayani ini. Tapi dari keteladanan orang tuanya, kemudian Bunda Elizabeth tahu, oh membantu orang yang miskin dan sebagainya seperti ini. Tapi kemudian tentu nuansa suasana rumah keluarga Bunda Elizabeth pada waktu itu, kalau kita mencoba membayangkan, tentu rasa ketakutan yang dialami oleh orang-orang yang ditampung oleh orang tua Bunda Elizabeth itu juga pasti berpengaruh dalam keluarga Bunda Elizabeth. Nah, nuansa seperti inilah yang kemudian sebetulnya memformat batin, atau juga boleh dikatakan formasi rohani, spiritual bagi orang-orang yang mau menumbuhkan, mau membangun solidaritas seperti Bunda Elizabeth ini. Maka bagaimana komunitas kita, bagaimana kongregasi kita, lebih-lebih bagaimana rumah pembinaan kita membangun nuansa, membangun suasana solidaritas seperti yang dialami oleh Bunda Elizabeth itu. Yaitu bagaimana membawa empati, simpati itu ke taraf rohani, yaitu masuk dalam sebuah pengalaman mistik melalui doa yang kemudian oleh Bunda Elizabeth menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Panggilan solidar Bunda Elizabeth itu dirasakan, ya kita tadi berkali-kali saya mengatakan, bukan karena dia masuk biara, tetapi pada awal mulanya. Tapi kemudian lebih intensif ketika Bunda Elizabeth masuk ke biara, karena kemudian disuburkan dengan pengalaman-pengalaman mistik ini. Bagaimana kalau kita melihat dalam beberapa nomor EG 113, ketika Bunda Elizabeth ada ketergerakan, ada dorongan untuk mengunjungi para penderita di Calvary Bay. Kemudian bagaimana solidaritas itu, sikap solidar itu diwujudkan dengan berjuang hanya untuk dapat izin
melayani di Calvary Bears itu, kalau tidak mempunyai kekuatan rohani, kalau tidak mempunyai kekuatan spiritual, pasti Bunda Elizabeth kan, saya enggak melayani di Calvary Bears juga enggak pakai enu. Saya enggak melayani di Calvary Bears juga enggak akan mati kok. Masih banyak tempat lain yang bisa dilayani. Orang secara umum pasti akan mengatakan demikian. Tapi ternyata pengalaman hidup Bunda Elizabeth memperlihatkan bagaimana Bunda Elizabeth itu berjuang mati-matian hanya untuk mendapatkan izin. Kan boleh dikatakan gila gitu kan. Enggak diizinkan ya sudah kan. Rumah sakit juga banyak kok. Yang sakit itu banyak kok, tidak hanya di Calvary Bears. Kenapa harus mati-matian berjuang di situ? Nah, justru perjuangan Bunda Elizabeth untuk mendapatkan izin berkarya di Calvary Bears dan kemudian betapa gembiranya setelah mendapatkan izin dan bisa berkarya di sana, memperlihatkan tahapan atau memperlihatkan perkembangan pertumbuhan solidaritas dalam kehidupan Bunda Elizabeth. Cukup menarik, cukup inspiratif menurut saya secara pribadi ketika membaca beberapa nomor khusus ini, walaupun di situ di nomor-nomor itu tidak ada kata solidaritas. Nah, para suster, sekarang kata kunci yang kedua, dan ya, ini semangat Bunda Elizabeth sudah mewarnai sejak awal. Sekarang kita melihat bagaimana kesederhanaan solidaritas itu dibangun dalam kesederhanaan. Nah, pertama, solidaritas Bunda Elizabeth itu terjadi di puncak pengalaman mistik, diawali gitu kan. Kalau kita melihat beberapa simpul dalam perjalanan hidup Bunda Elizabeth itu, solidaritas itu bisa kita temukan di simpul-simpul di mana Bunda Elizabeth mengalami pengalaman mistik dengan Allah. Yang pertama, ketika Bunda Elizabeth mempunyai pengalaman ada persetujuan dari surga, disitulah menjadi sebuah awal perwujudan sekaligus pengembangan solidaritas Bunda Elizabeth di dalam karya pelayanan dan kemudian karya pelayanan kongregasi. Pengalaman mistik masuk dalam sebuah perjumpaan dengan Tuhan, masuk dalam komunikasi dengan Tuhan, dan perjumpaan komunikatif itu pada akhirnya membuahkan sebuah kegembiraan, sukacita, yaitu disetujui apa yang dirancangkan, apa yang difikirkan, dicita-citakan, diimpikan oleh Bunda Elizabeth itu disetujui dari surga. Dan kemudian itu menjadi sebuah awal dari perwujudan solidaritas itu. Kemudian simpul yang kedua, ada beberapa simpul sebetulnya. Banyak simpul, tetapi minimal saya mengambil 3 ini saja. Ketika Bunda Elizabeth berdoa, masuk dalam sebuah kontemplasi perjumpaan dengan yang tersalib. Kemudian Bunda Elizabeth mengalami sukacita, mengalami ekstase, mengalami kontemplasi yang menggembirakan, perjumpaan dengan yang tersalib itu, lahirlah sebuah ungkapan, berilah aku bagian dalam duka. Para suster, kalau ini kemudian saya hubung-hubungkan dengan refleksinya Paus Fransiskus sekarang ini, Paus Fransiskus mengatakan demikian dalam Evangelii Gaudium. Berkali-kali juga saya sampaikan pada para suster. Hanya orang yang berbahagia, hanya orang yang bersuka, yang mengalami sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, dia yang bisa mewartakan Injil. Orang yang mempunyai kesedihan, orang yang mempunyai luka,
akan mengalami kesulitan mewartakan Injil. Maka Paus Fransiskus mengatakan pewarta Injil tidak boleh seperti orang yang pulang dari pemakaman gitu kan. Nah, saya menangkap begini, Paus Fransiskus mau mengatakan kalau orang bergembira itu dia akan mudah peduli pada orang lain, mudah berbuat baik pada orang lain. Itu sudah bisa dipastikan. Ketika kita gembira, kita mudah berbuat baik pada orang lain. Nah, Bunda Elizabeth dia mengalami sukacita yang luar biasa di dalam perjumpaan kontemplatif, perjumpaan mistiknya dengan yang tersalib itu, sehingga dia mengungkapkan, oh pencinta hatiku yang manis, kemudian dia mengungkapkan dalam kegembiraan itu, kesiapsediaannya, kemauannya, kesetiakawanannya pada yang tersalib, berilah aku bagian dalam duka. Nah, solidaritas Bunda Elizabeth ini saya tangkap dengan sangat mudah ketika Bunda Elizabeth masuk dalam sebuah pengalaman mistik. Lalu yang ketiga, kegembiraan Bunda Elizabeth, sukacita Bunda Elizabeth ketika dia bisa melakukan penyelamatan jiwa orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang berdosa seperti keluarga Naples itu. Bagaimana Bunda Elizabeth mengungkapkan sukacitanya ketika Ibu Naples itu pada akhirnya mau mengaku dosa dan sebagainya. Di puncak pengalaman seperti itu, Bunda Elizabeth, saya dapat menangkap dengan sangat jelas solidaritas yang hidup dalam diri Bunda Elizabeth itu. Minimal tiga pengalaman mistik ini yang bisa saya sampaikan pada para suster ini. Lalu kesederhanaan ini. Ini saya keliru, bukan tanpa mengemis sana sini, tetapi dengan mengemis sana sini. Kesederhanaan Bunda Elizabeth dalam melakukan atau mewujudkan solidaritasnya itu, pertama-tama yang tadi saya sharingkan dari EG 123, bagaimana dia mencoba untuk menggembirakan hati Tuhan, bagaimana dia mencoba untuk melakukan yang baik untuk Tuhan dengan cara merawat, membersihkan kapel yang terbengkelai seperti itu, walaupun kemudian dia juga harus mengemis ke sana sini, kan? Dengan kekuatan sendiri dia tidak mampu, tetapi dia tidak malu, dia tidak merasa gengsi untuk melakukan apapun, bahkan merendahkan diri untuk mengemis sana sini demi melakukan kebaikan bagi Tuhan. Itu yang pertama, kesederhanaan itu. Kesederhanaan yang kedua, yaitu dalam EG 23, ketika Romo Rektor, kalau tidak salah ya 23 itu, mengatakan bahwa tidak ada, sebetulnya belum ada modal untuk membuka, pastor siapa ini, mengawali biara ini, lalu malah Bunda Elizabeth kemudian ini, pastor membuka rahasianya kepadaku, bahwa sampai kini beliau belum mempunyai modal setengah sen pun untuk memulai biara itu. Mendengar hal itu, hatiku justru bernyala-nyala karena kegembiraan, sehingga aku tak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Alangkah girangku bahwa tidak ada uang, sebab harta kekayaan yang kuandalkan untuk memulai karya ini
hanyalah penyelenggaraan ilahi. Kesederhanaan Bunda Elizabeth bahkan masuk atau tampak dalam kekerean, kemiskinan, tidak ada uang gitu kan. Tetapi kemudian kesederhanaan dalam arti begini, justru kesederhanaan itulah atau tidak punya uang, kenapa tidak bisa memulai karya biara ini, memulai biara ini. Tapi kemudian justru Bunda Elizabeth menemukan sebuah kekayaan, yaitu kekayaan itu karena Allah sendiri yang akan menyelenggarakannya. Kesederhanaan sikap dan tindakan Bunda Elizabeth tidak bertumpu pada uang. Solidaritas tidak harus menunggu adanya uang. Kalau saya nangkap ya, Suster ya. Solidaritas, perwujudan solidaritas melalui pelayanan biarawan menjadi biarawati itu tidak harus menunggu uang terkumpul lalu memulai, tetapi dengan sebuah pengharapan dan keyakinan bahwa penyelenggaraan ilahi akan memperkuat perwujudan solidaritas itu. Kesederhanaan yang tampak dalam Bunda Elizabeth adalah tidak terlalu ribet, tidak terlalu ruwet untuk mengawali sebuah karya dalam mewujudkan solidaritas kepada Allah dan kepada sesama. Lalu yang ketiga, solidaritas itu ditampakkan oleh Bunda Elizabeth dengan mencoba mengungkapkan pengalaman Petrus yang meninggalkan perahu dan jalannya itu. Kesederhanaannya adalah begini. Pelayaan, niat untuk menjadi biarawati atau niat pelayanan Bunda Elizabeth itu sungguh-sungguh dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, gitu kan? Untuk melayani Tuhan. Bahkan dia tidak berpikir, dia tidak memikirkan kesejahteraan hidupnya, atau bahkan bukan kesejahteraan lagi, bahkan jaminan yang tetap untuk hidupnya pun tidak difikirkan, tidak terganggu dengan jaminan hidup itu. Lalu dia mengutip Petrus yang meninggalkan perahu dan jala itu. Perahu dan jala untuk Petrus adalah jaminan kehidupannya, jaminan kesejahteraannya. Tetapi ketika Yesus memanggil, Petrus kemudian meninggalkan itu bersama teman-temannya juga. Jaminan hidup yang layak, jaminan hidup yang bahkan sejahtera ditinggalkan untuk bersama Yesus. Bunda Elizabeth mencoba juga menghidupi itu. Tidak kemudian terganggu, tidak kemudian terusik dengan gimana nanti saya hidup, tetapi dengan begitu yakin bahwa penyelenggaraan ilahi akan terjadi dan membuat dia bisa melakukan karya solidaritas ini dalam kehidupan membiaranya, tapi kemudian juga bagaimana dia melakukan karya ini bukan dalam rangka apalagi menambah kesejahteraan hidupnya, bukan. Tetapi yang terpenting atau yang tampak di dalam kehidupan Bunda Elizabeth adalah dia menyingkirkan bahkan kebutuhan pribadi hanya untuk mewujudkan solidaritas untuk Tuhan dalam melayani Tuhan dan melayani Tuhan melalui sesama itu. Ini kutipan yang disampaikan oleh Bunda Elizabeth. Santo Petrus hanya memiliki perahu dan jalannya. Itulah seluruh harta kekayaannya, serta sarana pencarian nafkahnya. Meskipun demikian, ia meninggalkan segala-galanya, serta mengikuti Yesus. Dan dengan rahmat Allah, aku pun dapat berbuat demikian. Dengan keyakinan bahwa penyelenggaraan ilahi itu menjadi kunci utama dalam kehidupan Bunda Elizabeth, maka Petrus menjadi contoh yang sangat konkret bagi Bunda Elizabeth
dan meyakinkan Bunda Elizabeth bahwa dia pun bisa berbuat hal yang sama. Baik, para suster, 1 jam lebih ya. 1 jam lebih untuk membagikan apa yang saya temukan dalam 3 buku ini. Luar biasa, terima kasih banyak suster. Pada akhirnya dengan kesempatan pertemuan TPR ini, saya juga mendapatkan tambahan karena membaca kembali apa yang disimpan dalam beberapa buku Eki ini. Artinya suster mengarahkan saya untuk belajar kemana, arah yang mana memahami kekayaan atau menggali kekayaan Bunda Elizabeth itu, khususnya dalam rangka membangun solidaritas ini. Begitu Suster Christine, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan pada saya dan mudah-mudahan memberikan sedikit inspirasi untuk para suster. Terima kasih suster. Baik Romo, terima kasih kembali, kami yang sangat bersyukur ya. Semoga bukan hanya saya ya para suster yang semangatnya dijamah begitu. Semoga kita berkobar-kobar ya ketika mendengarkan apa yang Romo sampaikan. Tanpa mau mengurangi yang sudah Romo sampaikan barusan ini, ada beberapa yang ingin saya garis bawahi. Pertama, solidaritas, kesederhanaan itu hendaknya tadi Romo katakan tidak lagi menjadi sekedar tapi harus sudah menjadi habitus untuk kita begitu. Yang tidak harus dibaharui lagi karena sudah benar-benar hidup di dalam diri kita secara otomatis. Nah, Romo juga tadi sempat menyampaikan bahwa orang yang mempunyai solidaritas itu pasti mempunyai kekuatan begitu ya Romo ya. Kekuatan untuk peduli, kekuatan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain begitu. Dan yang terakhir menarik ya, Bunda Elizabeth itu solidaritasnya bukan hidup ketika beliau masuk biara gitu, tetapi sudah benar-benar menjadi habitus, menjadi yang dihidupi oleh Bunda Elizabeth ketika Bunda Elizabeth itu masih di luar biara begitu, dengan seperti yang Romo sampaikan tadi dengan cerita, dengan kisah Bunda Elizabeth. Karena itu para suster, karena semangat ini sudah menjadi habitus Bunda Elizabeth, saya merasa ya kita sebagai putri-putri Bunda Elizabeth yang dilahirkan dari rahim rohaninya itu sebenarnya solidaritas dan kesederhanaan itu sudah menjadi DNA untuk kita begitu ya, genetik dari Bunda Elizabeth yang diturunkan untuk kita. Nah, memang kadang-kadang up and down itu ya tergantung dengan proses hidup atau iman kita masing-masing. Nah, para suster yang terkasih, jika ada hal yang ingin dikonfirmasi, yang ingin ditanyakan, atau yang ingin berbagi, monggo kesempatan ini kami persilahkan kepada para suster. Silahkan raise hand atau mengetik di kolom chat. Silahkan para suster.